Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzana Rahma, NIM 73 dari PPSI 7B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kritik sastra. Yang pertama ada hakikat kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan telaah kritis tentang karya sastra tertentu dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian terhadap karya-karya sastra ataupun studi ilmiah yang berurusan dengan penilaian karya sastra. Dalam hal ini, sasaran atau objek kritik sastra yaitu berupa teks atau karya sastra tertentu. Dalam mengkritik sastra, kita dapat menilai kekurangan, kelebihan, atau bahkan yang lainnya mengenai suatu karya sastra itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi kritik sastra. Dalam fungsi kritik sastra yaitu sebagai petunjuk kepada kebanyakan pembaca. Kritik sastra dapat memberikan petunjuk kepada kebanyakan pembaca tentang karya sastra yang unggul dan yang rendah, yang asli dan yang bukan, serta memberikan sumbangan pendapat atau pertimbangan kepada pengarang tentang karyanya, sehingga pengarang yang memanfaatkan kritik sastra akan dapat mengembangkan atau meningkatkan mutu karyanya atau sebuah karyanya yang dimiliki oleh pengarangnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kritik sastra atau pendekatannya. Kritik sastra berdasarkan teori pendekatan menurut Abrams terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama kritik sastra mimetik, yang kedua kritik sastra pragmatik, yang ketiga kritik sastra ekspresif, dan yang keempat atau yang terakhir kritik sastra objektif. Kritik sastra mimetik menekankan pada hubungan atau kesesuaian antara karya sastra dengan kehidupan dunia nyata. Sedangkan kritik sastra pragmatik menekankan manfaat karya sastra bagi pembaca. Karya sastra ekspresif menekankan pada hubungan karya sastra dengan pengalaman batin si pengarang. Yang terakhir, kritik sastra objektif, yaitu menekankan pada otonomi karya sastra atau bisa berupa unsur intrinsiknya. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia yang dapat dikaitkan dengan kritik sastra yaitu ada cerpen, puisi, dan teks drama ataupun ada yang lainnya. 3 materi bahasa Indonesia ini dapat dikaitkan dengan kritik sastra karena kita dapat mengulas atau mengkritik isi dari sebuah karya itu. Bisa kita mengkritik dari kelebihannya, kelemahannya, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada artikel yang berjudul Kritik Puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultani. Di sini saya mengkritik sebuah puisi yang berjudul Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultani. Dalam kritik puisi ini saya menggunakan pendekatan objektif, yaitu di mana lebih menekankan pada unsur intrinsiknya. Dalam menganalisis atau mengkritik, saya menemukan beberapa unsur intrinsik yang ada di dalam puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultani, yaitu berupa tipografi,
diksi, majas, rima, dan citraan. Selain itu juga saya menganalisis maksud atau makna dari puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.